Kami rindu hadirat Tuhan ada bersama kami Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau yang hadir dalam ibadah kami. Engkau yang mengurapi kami dimanapun Tuhan kami mengikuti ibadah ini saat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Mulai dari awal sampai selesai, biar lawatan Tuhan dalam ibadah kami ini Bapa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kita sama-sama mengangkat suara kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Sungguh yang kami perlukan Tuhan adalah kehadiran-Mu dalam hidup ini, sehingga kami tidak perlu mempersoalkan besarnya badai gelombang yang menerpa kehidupan kami. Asal Engkau ada hadir buat kami, itu cukup lebih daripada apapun. Karena dengan kehadiran-Mu kami akan melampaui, melewati badai topan goncangan dunia yang sehebat apapun. Karena Engkau juga yang akan menentukannya buat kami. Malam hari ini firman-Mu akan diperdengarkan buat kami sekalian. Berkati kami dimanapun berada, keluarga besar Jemaat GBI Santeo, dan seluruh sahabat kami dimanapun mereka berada. Malam ini Tuhan jangka dan memberkati kami sekalian. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan lewat setiap kata dan sapa yang sederhana, namun berkuasa oleh Roh Kudus yang akan membangunkan, membangkitkan iman kami, menyemangati kami, meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berterima kasih atas firman kami dengar. Haleluya, haleluya, amin. Ibu bapak saudara sekalian, dalam pembacaan Alkitab malam hari ini dengan perikop orang kaya yang bodoh, kita akan dengarkan renungan firman Tuhan sesuai dengan tema kita di minggu ini atau di bulan ini. Baru saja kita merayakan Paskah kemenangan, yaitu Kristus menang dan membawa kemenangan buat kita. Dia telah mengalahkan maut dan membawa hidup buat kita sekalian. Sebab itu berdasarkan ini, dengan semangat Paskah di bulan ini, di minggu ini khususnya, melalui pembacaan Alkitab, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah dengan judul renungan yang sederhana, menghidupi kemenangan atau hidup dalam kemenangan. Nah, ibu bapak saudara sekalian, Alkitab menuturkan tentang seorang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Bahwa memang kita perhatikan di sini dalam penjelasan konteks Alkitab ini, akhir masalah pokok dalam hal menang atau kalah yang dihadapi orang-orang secara umum seringkali berujung, endingnya itu adalah dalam perkara hal-hal yang jasmani atau harta benda yang duniawi. Di sanalah berputar perjuangan orang untuk menentukan dia menang atau tidak. Sehingga seputar perjuangan disebut dengan menang itu seringkali berujung hanya pada hal-hal yang disebut dengan urusan bendawi. Untuk dia peroleh lebih banyak, dia memperoleh lebih kesempatan lebih hebat dari orang lain. Sehingga tidak heran banyak orang ribut, berantem hanya karena masalah-masalah urusan bendawi, urusan-urusan secara jasmani. Bahkan yang bersaudara sekalipun bersaudarakan melakukannya karena mereka ingin disebut salah satunya menjadi orang-orang yang disebut sebagai pemenang. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dalam pernyataan tadi, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ayat 13 sampai 14 itu memberikan kita sebuah penjelasan. Seringkali kita terlalu cepat melibatkan Tuhan untuk memihak kepada kemenangan kita, padahal kita sedang menang sendiri dalam hal ini. Perhatikan baik-baik ibu bapak saudara sekalian. Seringkali kita tidak terlalu bijaksana untuk mengklaim, untuk berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita. Lalu kita berkata, aku lebih daripada pemenang. Tapi dengar dulu, perhatikan kemenangan seperti apa. Kalau kemenangan yang kau pahami itu hanya untuk keuntungan pribadi, untuk kesenangan pribadi, untuk penguasaan serahmu, engkau sangat merugikan kata kemenangan karena kau memaksa Tuhan ada di pihaknya. Karena ayat tadi berkata begini, saudara-saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan aku pengantara atas kamu? Ibu bapak saudara sekalian, kita nggak boleh cepat-cepat untuk mengklaim Tuhan di pihak kita demi sebuah kemenangan jika ternyata kemenangan kita masuk hanya untuk bermuara kepada kesenangan pribadi kita sendiri. Terlalu cepat melibatkan Tuhan untuk memihak kepada kita dalam banyak hal, demi kesempatan untuk kita menang secara menang sendiri, itu salah dan keliru. Penjelasan yang kedua dalam konteks Alkitab ini, Yesus menyebut orang kaya dalam teks Alkitab di atas sebagai orang bodoh, ibu bapak. Jangan-jangan kita satu kali tanpa disengaja kita tergolong pada apa yang dikatakan di sini orang bodoh. Karena kita merasa kita sudah menang, tapi dalam kemenangan itu ternyata ditegur Yesus orang tersebut orang bodoh. Nah, orang bodoh yang masukkan di sini bukan karena dia tidak berpengetahuan, sebab kalau dia tidak berpengetahuan tidak mungkin dia bisa jadi orang kaya dalam konteks ini. Karena tidak mungkin dengan kebodohan dia bisa mencapai kekayaan. Dia orang yang pintar, tapi dalam kepintarannya terkandung sebuah kebodohan dalam motivasinya. Jadi orang kaya yang disebut orang bodoh itu bukan berarti dengan berpengetahuan,
Karena tidak mungkin dia bisa kaya tanpa pengetahuan tentang bisnis dan tentang dagang. Tapi ternyata dia punya kebodohan itu terletak pada kemampuannya menentukan apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi targetnya. Ternyata di sana Yesus menegur dia orang bodoh. Dan itu kita perhatikan pada kutipan ayat 16 sampai 21 tadi bagian ini. Jadi ternyata ibu bapak saudara, prioritas kita menentukan kerja keras kita untuk urusan kebodohan atau untuk urusan hal-hal yang baik dan cerdas di depan Allah. Nah, sesuai dengan situasi konteks kita hidup saat ini, kemenangan apa yang harusnya kita hidupi yang telah Yesus kerjakan melalui peristiwa Paskah? Dia menang dari maut, dia menang dari kematian, dan kemenangan itu telah dipercayakan kepada kita. Sebenarnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang singkat dalam ibadah tengah minggu yang sederhana ini. Kemenangan seperti apa di masa pandemi COVID-19 ini yang harus kita hidupi secara sungguh-sungguh dan serius sehingga kita sungguh-sungguh hidup dalam kemenangan. Yang pertama, ternyata kita harus menang. Menghidupi kemenangan itu menang atas keserakahan. Kemenangan atas maut Yesus sudah kerjakan bagiannya. Bagian itu buat kita. Tetapi ada perjuangan yang harus kita jalani hidup ini. Kita harus menghidupi kemenangan. Yang pertama, menang atas keserakahan. Karena setiap hari keserakahan itu dengan segala sifat kemanusiaannya akan terus berjalan beriringan dengan keinginan kita menyertai Tuhan. Ya tidak akan pernah tamat kecuali kita tinggalkan dunia akan selesai untuk terus mengurusi atau untuk mengusili hidup kita. Tapi selama kita hidup, keserakahan, sifat keserakahan itu akan seperti sesuatu atau seseorang yang mengusili kita yang terus ingin menumpang dalam cara berpikir perilaku kita dalam seluruh kehidupan kita. Karenanya kita tidak boleh hidup bergantung kepada kekayaan materi supaya tidak punya kesempatan keserakahan menumpang dan menguasai kehidupan kita. Sebab kalau kita perhatikan tadi firman ini, kehidupan manusia tidak tergantung kepada harta kekayaan berlimpah-limpah. Karena ternyata hidup manusia terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh ini pada akhirnya suatu saat akan punya masa, punya limitasi, akan punya batasan di mana dia bisa menikmati segala kesenangannya dan harus kembali kepada Tuhan dengan nol, tidak bawa apa-apa. Sebab itu kepuasan hidup ini tergantung kepada kepuasan hubungan kita dengan Tuhan. Motivasi, orientasi daripada kehidupan kita dengan semua yang kita lakukan, sehingga kita bisa menang dari keinginan memiliki semuanya tanpa menginginkan memiliki Tuhan dalam hidup kita, yang disebut dengan keserakahan tadi. Menginginkan semua yang Tuhan bisa ciptakan, tapi tidak menginginkan Tuhan, itu keserakahan. Menginginkan semua bilangan berkah yang bisa kita nikmati dan mulut kita berkata enak, mata kita berkata indah, tangan kita berkata luar biasa, hati kita berbunga-bunga untuk menikmati menggunakan semuanya, tapi kita tidak pernah merasa puas untuk berjumpa dengan Allah atau tidak pernah merasa butuh dengan Tuhan. Di sanalah keserakahan sedang menumpang dalam hidup kita. Menginginkan lebih daripada Tuhan semua yang ada yang Tuhan ciptakan, di sana keserakahan sedang menguasai alam hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini membuktikan bahwa hidup manusia tidaklah tergantung kepada harta kekayaan berlimpah-limpah. Lalu bagaimana sih kita memandang kehidupan ini supaya kita menghidupi kemenangan yang telah Kristus anugerahkan kepada kita? Saya mengajak kita untuk koreksi hati hari-hari ini. Ternyata apapun yang kita punya tidak akan pernah bisa menjawab persoalan terbesar hidup kita, selain daripada kita akhirnya datang kepada Tuhan dan memiliki Tuhan lebih daripada memiliki apa yang sebenarnya. Seolah-olah orang kaya tadi begitu bangga atas seluruh kekayaannya. Dia tidak menyadari bahwa pada akhirnya kehidupannya tidak punya kekuatan apa-apa dengan apa yang dia punya selain daripada dia bertanggungjawab kepada Tuhan. Karena itu jaminan apa yang dapat kita pertahankan dalam hidup ini di hadapan Allah, yaitu jaminan kemenangan menghadapi berbagai situasi-situasi yang sulit sehingga hati kita nyaman melewatinya. Jaminan kemenangan, hati kita nyaman, jiwa kita tenang, roh kita diteguhkan. Itulah yang Tuhan berikan dalam kemenangan, sehingga kekurangankah, kelimpahankah, dan semuanya tidak akan pernah mengubah sikap kita untuk tetap berlaku mulia di hadapan Allah. Disinilah penting kita menyadari hidup ada batasnya. Karena itu kita harus mengandalkan
membuat kita akhirnya berharap kepada Tuhan, memperkaya diri dengan firman Allah. Akhirnya itu lebih daripada kekayaan apapun dan akan membuat kita tetap hidup dalam kebenaran. Ibu bapak saudara sekalian, sekali lagi dalam Alkitab tadi sebutan orang bodoh. Mengapa orang bodoh? Karena orang bodoh hanya memikirkan kehidupan saat ini dan tidak memikirkan kehidupan akan datang. Dalam Lukas 12 ayat 15 tadi berbunyi demikian, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ibu bapak saudara sekalian, ketergantungan kepada kenikmatan harta benda yang kita punya di luar ketergantungan kita kepada Tuhan, itu adalah sebuah kebodohan yang menggambarkan apa yang disebut dengan keserakahan. Karena itu jangan ukur segalanya dengan urusan masa kini. Jangan jadikan standar hidupmu dengan apa yang kau punya saat ini. Yang perlu kau lakukan adalah mari pikirkan apa yang harus mempermuliakan Allah. Jangan ukur segalanya dengan urusan masa kini. Pikirkanlah juga kepentingan Tuhan dalam hidupmu. Pikirkan juga masa depan kotamu. Pikirkan masa depan negeri dan bangsamu. Pikirkan masa depan orang-orang yang hidup bersamamu di mana engkau dipercayakan Tuhan dia. Oleh karena itu apa yang kau punya itu pun alat untuk kemuliaan Allah, sehingga kau tidak berpada pada itu, tapi berpada pada kemurahan Allah yang memberikan tetap hidup dan bertahan sampai hari ini. Bagian yang kedua yang harus kita lihat sebagai bagian kemenangan yang Tuhan anugerahkan adalah kita harus menang atas pergumulan batin kita setiap saat. Dalam kitab Mazmur pasal 42 sampai 43 kutipan ayat yang ke-6 pada pasal 40 tadi melukiskan tentang seseorang yang rindu datang kepada Allah, tapi sebenarnya jiwanya dalam kondisi tertekan. Sampai ditulis 3 kali pesan yang menyatakan, mengapa engkau tertekan hati, waktu dan gelisah dalam diriku. Saudara-saudara, ini dia yang sedang kita hadapi. Di satu sisi kita ingin datang kepada Tuhan lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, tapi di sisi lain kita tertekan dengan kondisi ini. Keuangan kita merosot, pekerjaan kita juga mulai tergoncangkan, kesehatan kita tiap hari seperti terancam. Tetapi di sisi lain kita ingin datang kepada Allah. Ini semua perjuangan yang serius menjadi pergumulan batin, sama seperti yang Daud alami pada konteks Alkitab ini. Apa hasil keluar dari keadaan ini sehingga Daud menang atau menghidupi kemenangan dalam pergumulan? Ada hal yang perlu kita teladani dari Daud hamba Tuhan, yaitu dalam kondisi seperti itu dia memenangkan pergumulan baginya dengan datang kepada Tuhan yang hidup. Kondisi dia saat itu begitu tertekan, di tengah-tengah kehidupannya yang tertekan, dia datang kepada Allah yang hidup. Dia tidak cari teman, dia tidak cari orang-orang hebat, dia tidak cari keluarga yang jauh. Dia sedang melakukan seperti yang kita lakukan, yaitu social distance. Dia sedang stay at home. Dia tak kemana-mana. Daud tidak kemana-mana. Daud hanya berdiam, mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Adakah kita maknai juga ketika arahan anjuran stay at home itu kita maknai dengan kita datang membangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa kita? Itu menjadi sebuah kekuatan buat kita. Daud menggunakan kesempatan yang dalam ketertekan itu untuk memenangkan pergumulan batinnya, itu hidup dalam sebuah kemenangan. Dia tidak cari orang-orang hebat, dia tidak cari teman sebanyak-banyaknya, dia tidak cari imam-imam yang populer, yang terkenal di kotanya, dia tidak cari keluarga yang jauh, tapi dia seolah mengisolasi diri. Dia mencari Allah yang hidup, dia berdiam di hadapan Allah, dan ini menjadi sumber kekuatan Daud. Dia mencari Allah yang hidup. Siapa yang kita cari akan menentukan kekuatan kita. Jika yang kita cari adalah Tuhan, maka kekuatan yang berlimpah-limpah akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Daud merasakan kehidupannya begitu tertekan seperti gelora laut yang berderu. Kata-kata dari musuh seperti tikaman maut buat dia, yang menusukkan bengkel tulangnya. Tapi Daud luar biasa, ia ingat kepada Tuhan karena Tuhan menyatakan kasih setianya. Daud ingat kepada kasih Allah yang nyata, yang siang malam memelihara kehidupan Daud. Hal itu lengkapkan Daud dalam
syair-syair pujian lagu-lagu yang tercatat dalam Alkitab ini. Daud menyelesaikan masalahnya kepada Allah atau di hadapan Allah dengan dia memenangkan pergumulan batinnya itu. Dia datang kepada pribadi keempat, itu kepada Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, dalam situasi kali ini, siapa tempat pengungsian kita ketika sedang mengalami pergumulan serius hari-hari ini? Hitung-hitungan matematik kalkulasi ekonomi sedang meleset, pekerjaan sedang terancam untuk bisa dipertahankan saja pun sudah syukur puji Tuhan. Semua rencana planning-planningmu untuk dapat keuntungan lebih besar melipat gandakan usaha sedang tertutup peluang-peluangnya. Dalam keadaan seperti ini, siapa menjadi tempat pengungsianmu, ibu bapak saudara sekalian? Pesan yang ini yang kita boleh dengar dari peristiwa Daud di masa lalu adalah ketika dia menghadapi pergumulan batin, dia datang kepada pribadi tempat, itu kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Pergumulan batin membuka mata iman kita melihat dengan yakin. Jika pergumulan sekarang ini tidak membuka mata iman melihat Tuhan, engkau perlu datang mengoreksi hati. Jika tekanan keadaan ini tidak membuatmu makin datang kepada Allah untuk mengandalkan Dia, engkau perlu banyak mengoreksi diri hadapan Allah. Hari ini melalui firman sederhana ini dalam ibadah 3 minggu ini, Allah sudah menganugerahkan kemenangan. Lewat peristiwa yang baru saja peringati itu, pasca kebangkitan memberi kemenangan. Kemenangan yang tiap hari akan kita lewati adalah menang atas pergumulan batin. Tekanan apapun tidak boleh membuatmu menyerah untuk datang kepada Allah. Pergumulan batin kita adalah, di satu sisi kita rindu kepada Tuhan, di sisi lain pergumulan secara jasmani tidak akan habis. Di sana kita harus memenangkan pergumulan batin dengan tetap memandang Tuhan. Karena itu mari kita berjuang untuk menghidupi kemenangan dari pergumulan batin, untuk tidak lagi menilai apapun berdasarkan perasaan aman dan nyaman kita secara manusiawi, tapi pada sebuah keputusan untuk terus memandang Tuhan, datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian dalam pergumulan kita, sehingga tekanan apapun yang sedang kita hadapi, kita tahu Tuhan akan berikan kita kekuatan melewatinya, dan kemenangan itu adalah bagian yang sudah pasti Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat menjadi orang-orang yang menghidupi kemenangan daripada Kristus, sehingga kita tidak hanya begitu serius untuk merebut kemenangan dengan kita percaya Tuhan, tapi kita harus lebih serius menghidupi kemenangan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita meresponi firman ini dengan kita memuji Tuhan. Harapkan Tuhan lebih daripada apapun. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu menutupi hidupku. Tenanglah jiwaku,
bahwa sesungguhnya kemenangan adalah sesuatu yang pasti Tuhan telah anugerahkan. Maka terlebih dengan iman kita akan berkat peristiwa Paskah yang sudah kita peringati pada hari Minggu kemarin, dan semangat kita terus ada di kita bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan segalanya dan memberikan kita kemenangan untuk kita hidupi. Tapi setiap hari kemenangan itu harus kita pertontonkan. Kita hidupi secara serius dalam perjuangan yang serius dalam hidup ini. Salah satu perjuangan yang serius harus kita hadapi adalah engkau harus menang daripada sifat keserakahan. Ketika kau menginginkan apapun lebih daripada menginginkan Tuhan, engkau harus berjuang menghidupi kemenangan bahwa kau harus menginginkan Tuhan lebih daripada apapun dalam hidupmu. Lalu perjuangan yang dibuat engkau terus hidup dalam kemenangan adalah engkau harus memenangkan perjuangan batinmu antara terus memandang Tuhan atau lemah oleh karena tekanan-tekanan hidup, antara terus mempercayai Tuhan datang kepada Tuhan atau kau terpuruk dengan berbagai tekanan yang sedang kau alami. Pergumulan batin berarti di satu sisi Allah terus memberikan kekuatan, tapi di sisi lain Allah izinkan kita terus mengalami berbagai tantangan kehidupan, supaya dengan demikian kita boleh menyatakan kemenangan di sana. Kiranya dalam situasi yang saat ini kita sungguh serius menghidupi kemenangan yang telah Kristus perjuangkan, mulai dari kematian dari Yerusalem sampai kebangkitannya dari kubur memberikan dia hidup. Hidupilah kemenangan itu dengan kemenangan dari keserakahan, menang daripada semua pergumulan batin yang daya tarik dunia mengikat, tapi daya tarik batinmu untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu sudah kami dengar malam hari ini. Sesungguhnya kepada kami dipercayakan kemenangan yang luar biasa yang telah Kristus anugerahkan lewat kematian di kayu salib, kebangkitan dari kematian itu sendiri, dan kemenangan itu sudah dipercayakan buat kami miliki, menjadi kekuatan kami setiap hari hidup. Hari-hari ini harus kami membuktikan, menunjukkan, menyaksikan bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah anugerahkan kemenangan dalam hidup ini. Mampukan kami menang dari pergumulan-pergumulan batin kami. Mampukan kami menang dari daya tarik keserakahan, sifat keserakahan yang selalu menarik kami menginginkan apapun lebih daripada menginginkan Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang besar ya Tuhan. Bangunkan iman seluruh jemaat yang mendengar malam dalam firman Tuhan di rumah masing-masing dan seluruh sahabat kami. Kami tahu dalam situasi ini kami berdiri sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kami berjalan sebagai orang-orang yang menang dalam Tuhan. Kami bekerja sebagai orang-orang menang dalam Tuhan. Kami menyelesaikan semua urusan pekerjaan, usaha, bisnis dan pelayanan kami sebagai orang-orang yang sudah menang dalam Tuhan. Sehingga kami tidak diseret oleh keserakahan kami. Kami tidak disingkirkan dari hadapan Allah oleh karena batin kami selalu menginginkan dunia ini lebih daripada Tuhan. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan dan firman sudah kami dengar malam hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.